Uang bibit ini boleh dibelanjakan, tapi dengan catatan jangan di pom bensin, Indomaret, sama Alfa. Itu pantangan uang bibit. Karena jika dibelanjakan di pom bensin, Alfa, Indomaret, uang bibit ini akan berubah menjadi daun. Uang saku buah itu banyak, bisa sampai 4 koper dan 5 koper karena mahal lebih besar dari uang bibit itu. Terakhir itu menyembelih ayam cemani. Nah, di kita mah seperti ayam cemani katanya yang kita sembelih, tapi yang kita sembelih aslinya mah bukan ayam cemani katanya, dari keturunan kita sendiri yang dijadikan tumbal. Di situ nyata ada saudara saya, ada suaminya, ada mertuanya, posisi dia kaki melayang karena itu dasarnya curang. Oh, jadi selama ini dia jadi penghuni sini. Ini sampai kapan Pak dia begitu? Ya sampai nanti katanya, kalau kiamat ya sudah selesai tugas dia. Pesugihan uang bibit terpaksa ditempuh karena terlilit utang besar. Tak peduli rintangan berat, tak peduli gangguan makhluk-makhluk menakutkan, tak peduli orang terdekat menjadi tumbalnya, tak peduli dosa besar yang akan didapat. Kita simak kesaksian Mbak Dewi. Apa kabar Mbak Dewi? Baik, Mang. Nah, Mbak Dewi hari ini akan berkisah kepada kita tentang pengalaman yang paling mengerikan ya. Ini adalah uang bibit ya kisahnya. Jadi Mbak Dewi mengantar temannya yang sedang kesulitan keuangan ya. Keuangan untuk membayar utang. Membayar utang. Berapa utangnya itu? Itu sejumlah 160 juta. Wah, cukup banyak ya. Iya. Dan diantar ke Raja untuk melakukan uang bibit ritual. Uang bibit ritual ya. Banyak gangguan nggak? Banyak di dalam gua itu. Oke, tahan dulu kisahnya. Jadi sebelum berkisah, saya mau tanya dulu nih. Aktivitas sehari-hari apa Mbak Dewi? Ya di dunia salon. Oh, buka salon nih? Buka salon di kontrakan. Oke. Dan sehari-harinya selain salon ada bisnis lain? Ada panggilan pijat spa dan sebagainya, beras pengantin atau nasi kotak lah, yang penting halal buat anak. Oke, baik, luar biasa ya bisnisnya. Sendiri nih ya? Saya jalanin sendiri. Jadi single parent sekarang? Single parent. Pada saat tahun 2019 itu saya ngontrak di sebuah daerah, di daerah kawasan Pasinjangan. Nah di situ saya mengontrak satu rumah dengan 3 kamar, dan di situ saya juga tidak tahu kontrakan itu masih berbau saudara. Disitulah saya tahu dia saudara saya dari ceritanya dia, asal bibit bobotnya. Akhirnya lah, kamu itu ponakan saya bilang gitu. Oh iya nah saya panggil dia dengan nama Dian di situ. Nah di situ Dian mengeluh tiap hari pada saya karena dia suaminya seorang Grab. Emang mobil dia sendiri, cuma dia mobil kredit, cuma dia kebebeng sama cicilan kredit yang menunggak, dan dia salah jalannya karena apa? Dulunya dia menggunakan uang, mengutangkan uang dengan jalur yang salah, percaya sama orang, dan uang itu dibawa kabur orang sehingga dia terlilit utang banyak senilai 190 juta. Nah dia menangis sama saya tuh. Si Dian ini menyebut saya, memanggil saya Bu, tolong ada solusi apa? Disitulah saya dapat info, kamu mau nggak? Pikir saya jawab, oh Bu, di mana itu letaknya? Kata saudara saya, oh ada di Raja. Aku bilang gitu, tapi nggak semudah itu. Yang saya dengar itu infonya, kamu harus menyediakan uang sejumlah 275.550 perak itu, dan 1 buah kelapa muda, terus 1 buah telur ayam kampung juga, kembang 7 rupa. Emang nggak ada efek sampingnya Bu? Bilang, kata saudara saya. Oh kalau kamunya berhasil, emang tidak ada tumbal ataupun sebagainya, itu semacam uang bibit. Tapi kalau kamu gagal di tengah jalan, sudah banyak kejadian satu keluarga yang dimakan jin. Itu kalau peristiwa yang dari Kuncen ceritakan, itu buat pagar nyagak yang di sana. Nah kalau kamu udah nekat bulat, kamu bilang sama saya siap antar ke sana. Saya pikir gitu. Dan tujuan saya sama kamu bukannya untuk apa-apa, saya cuma menolong kamu ya. Jangan kamu pikir saya ingin minta bagian. Itu tujuan kamu, misalkan kamu niatnya cuma bayar utang, sesudah selesai tolong uang bibit kamu kembalikan ke dalam gua itu. Jawab saudara saya, oke Bu, baiklah. Nah kalau kamu sudah siap, kabarin aku. Di keesokan harinya, gak lama berselang waktu, itu saudara saya datang lagi ke kontrakan saya dengan bilang, Bu, uang sudah siap katanya. Dan sajen apa? Nah saya pikir uang sudah siap, yang mau masuk gua ini siapa? Sedangkan maaf, saudara saya beragama Kristen, berbeda dengan aliran kita Islam. Aku pikir, terus jawab saudaraku, siapa dong Bu yang bisa masuk ke gua itu dan bisa lelakonnya? Saya putar balik otak saya, itu ada yang telepon masuk ke HP saya yang suka sama saya. Akhirnya saya punya pikiran di situ untuk bantu saudara saya dengan menyuruh yang suka sama saya ini supaya jadi penarik uang bibit itu. Akhirnya si Edi ini datang ke Cirebon keesokan misalnya. Akhirnya kita bertiga diskusi antara Dian, saya juga si Edi. Nah, emang kamu kuat? Nggak takut di dalam gua? Kan pasti banyak ujian tuh, kata si Dian. Terus si Edi menjawab, demi cinta katanya, gue rela ngelakuin apapun.
Oh iya, kata saya, pikir buktikan, kata saya tuh. Oke, kalau kamu bisa membantu saudara saya terima kamu dengan imbalan saya begitu. Akhirnya kan si yang penarik ini kan mau, si Edi. Oke, kapan kita kerja? Nah, si Dian ini menyerahkan uang mahar itu kepada saya, juga kelapa muda, juga telur, kembang 7 rupa, sama uang mahar itu. Nah, setelah itu kita perjalanan naik motor ke sana. Kata saya tuh, ini saudara saya keliling utang sebesar nominalnya nggak sedikit Pak, 160 juta. Dan saudara saya kebetulan beragama Kristen yang tidak bisa menarik uang bibit di dalam gua itu. Tujuan saya kesini untuk menarik uang bibit. Apakah bisa posisi itu digantikan? Karena di situ keyakinan yang mitos itu efeknya kebanyakan Islam dibandingkan agama Kristen itu bilangnya takabur atau nggak ada lah bangsa setan atau apa, kata Kuncen itu. Di situ kan yang cuma memperbolehkan emang agama Islam gitu ya. Setelah saya berbincang sama Kuncen itu menjawab bisa digantikan, tapi dengan syarat puasa nanti tidak boleh digantikan, tetap dengan orang yang sama. Kuncen itu menjawab. Dan setelah itu terus apakah dengan syarat ini benar Pak yang saya bawa? Oh iya benar. Satu lagi katanya rokok udang merah ketinggalan, rintangannya ada lagi di situ. Nah setelah itu nggak lama kemudian kita carilah warung buat beli rokok udang merah. Sesudah sajian itu lengkap 5 ini, nah Kuncen ini siap-siaplah kalian untuk perjalanan ke gua itu. Oke Pak, nah kita perjalanan lah kan ke gua, posisinya kan di atas. Nah kita berjalan kaki, di situ kan jalanan licin, berliku-liku juga. Nah kita nyampailah naik ke atas dengan perjalanan menempuh ya kurang lebih 20 menitan. Jadi sekanan kiri gua itu ya cuma pepohonan, ada kelapa, ada mangga, ada apa. Tapi di situ ada seperti bak mandi dan mata air gitu. Selama perjalanan ada gangguan, hampir si Edi ini terpelosok karena jalanan licin. Dan untungnya saya selalu siaga menangkap tangannya dan dia tidak terjatuh. Nah disitulah kita nyampe di depan gua itu. Nah pada saat nyampe saya tidak diizinkan masuk karena kata Kuncen saya itu ada yang dampingin selalu dari Mbak Buyut saya. Jadi walaupun saya untuk nyedot uang bibit nggak bakalan keluar kalau saya masuk. Makanya kan saya melalui pelantara si Edi itu. Ya saya cuma menurutin apa kata Kuncen kan. Oke, kata Pak Kuncen, ya jangan lari kalau ada suara brut brut brut, suara kaki besar kayak ingin merubuhkan gua itu. Terus ada suara untik, ketawa, jangan kabur katanya. Terus ada suara kayak gua batu bruduk. Dan itu atau ada suara kayak anak kecil lari-larian di dalam gua, jangan lari, posisi kalau lari itu gagal, uang bibit itu nggak bakalan keluar, kata si Kuncen. Oh begitu ya. Nah saya bilang lagi, Pak di sini selain uang bibit ada apa lagi Bapak itu? Dan nggak lama kemudian dari cerita itu Bapak itu sudah 1 jam katanya. Pada saat itu kita masuk ke gua itu jam 9, kita jemput itu sekitar setengah 11-an nyampe ke gua sama perjalanan itu. Si Edi berhasil narik uang bibit dan uang bibit itu pecahan 100.000. Nah sesudah si Edi kita jemput, kita turun tuh dari gua. Setelah turun si Edi suruh istirahat dulu di bubuk si Kuncen itu. Nah menceritakan nanti uang bibit ini harus digimanakan supaya menjadi uang bibit yang sempurna katanya. Uang yang dimasuk uang bibit sempurna itu uang bibit yang bisa dipakai belanja. Nah kalau yang kita ambil dari gua itu belum sempurna, kata Kuncen. Kamu pulang itu tidak boleh mampir kemana-mana, kata Kuncen. Langsung ke tempat tujuan di mana si Edi harus menjalani puasa dengan ramalan-ramalan yang nanti Kuncen itu kasih ke Edi. Nah si Edi menjawab, berapa lama kan saya harus menjalani puasa uang bibit ini? Itu tergantung hoki kamu katanya. Bisa 1 hari atau 2 hari ataupun 3 hari. Dalam proses uang bibit kamu puasain, posisi kamu itu ya emang ke 1, tidak boleh meninggalkan sholat 5 waktu, kata Kuncen. Terus sesudah sholat itu harus ada wiridan yang berbeda dengan mantra. Kan bacaan sesudah sholat sama mantra beda, kata Kuncen. Apakah di sini kamu sudah paham? Jawab si Edi, ya Pak saya mengerti. Sambil kamu sesudah selesai baca wirid ini, nah di depan posisi kamu bersila duduk, hadapan itu uang bibit. Uang bibit taruh di depan mata kamu dan kamu sambil ini posisi uang bibit. Nah ini tangan kamu katanya. Itu sekuat kita membaca mantra itu. Dan adapun misalkan kita hoki, uang bibit ini akan goyang, melayang, tapi dengan aura panas. Panasnya sampai datang di telapak tangan kita. Nah kalau uang bibit itu sudah goyang, sudah panas, sudah agak narik ke atas, kita posisi tangan siap-siap menangkap. Nah kalau kita sudah menangkap, barulah uang bibit itu sempurna, kata si Kuncen itu. Nah apakah di situ kamu sudah jelas? Kata Kuncen. Ya Pak saya sudah mengerti katanya. Dan gak lama selang waktu kita arah balik ke Cirebon dengan membawa uang bibit. Saya jawab, kamu kalau gagal kan kamu harus balikan uang bibit itu. Dan kalau membalikan itu ada maharnya juga dan ada lelakonnya juga. Nggak kayak kamu balikin telapak tangan. Saya bilang gitu. Masa bodoh. Mungkin dia karena agama Kristen ya. Dia seperti hal-hal yang saya ceritakan mitos bilangnya. Nanti kalau ada apa-apa dengan keluarga kamu yang saya ceritain itu, saya nggak tanggung jawab ya kalau satu keluarga dimakan jin. Karena kamu tidak mau membalikan uang bibit. Saya kasih nasihat begitu. Saya nggak yakin katanya Bu.
udahlah si Edi suruh balik aja ke Jakarta katanya, udah biarin saya gagalin aja. Oh ya sudah, kalau begitu cara kamu tanggung sendiri derita kamu, kalau ada apa-apa jangan menyalahkan saya, yang penting saya sudah kasih bocoran apa risiko dari uang bibit itu. Pada saat itu saya pulanglah balik ke kosannya si Edi, mengasih tahu ke si Edi. Saya pikir gagal, dianya nggak mau melanjutkan. Loh, dengan alasan apa? Katanya saya jauh-jauh dari Jakarta demi ngorbanin cinta demi kamu, saya nurut. Ya sudah, mau diapain, pelakunya aja mau gagalin. Kalau kayak gini kan sudah terucap dari mulut si pelaku kan, tidak bisa kita melanjutkan dengan dua orang ini, karena sudah dari si yang orang niat narik uang bibit ini sudah membatalkan perjanjiannya. Walaupun perjanjiannya dibatalkan seorang diri, tapi yang namanya jin mungkin dengar ya dari pergagalan itu. Dan saya suruh cepat-cepat Edi meninggalkan kota Cirebon. Saya takut pikir Edi yang akan dimakan jin itu. Sudah, kalau kayak gini saya nggak mau nanggung risiko, si Dian pun sudah saya nasihatin, sekarang kamu pulanglah ke Jakarta. Dengan uang bibit mana? Biar saya pegang uang bibit itu. Uang sudah di tangan, dan si Edi, saya cepat-cepat pulang ke Jakarta, dan saya bingung, ini uang mau saya gimana kan? Sedangkan saya kan tidak ada niat untuk narik uang bibit. Saya telepon Kuncen, kata Kuncen, kamu yang harus membalikan, karena si Edi sudah pulang Jakarta, dan si Dian sudah membatalkan perjanjian antara uang bibit itu. Akhirnya saya bilang, Pak, saya harus ke itu kapan? Besok pagilah kamu ke Raja, kata si Kuncen, dengan membawa syarat-syarat uang mahar itu sejumlah 2.700.000, lebih besar dari uang mahar yang kita tarik dari uang bibit itu. Saya nggak nyangka kan, aduh kenapa saya yang kena sial, akibat ulah saudara saya sendiri, kenapa saya juga yang harus mengeluarkan uang besar, daripada saya ada apa-apa bikin saya. Akhirnya saya dengan pikiran kacau, takut anak saya dimakan jin itu, karena saya juga ikut andil kan dalam perjalanan uang bibit itu, kena semua lah orang 3 ini efeknya. Nah akhirnya saya dari Cirebon itu berangkat lah, saya dari Cirebon itu pukul 9 pagi, datang sana jam setengah 11 lah. Di situ saya menemui Kuncen, dan di situ Kuncen menyuruh saya masuk dalam gua dulu. Di dalam gua itu jadi ada sumur, Mang. Ada sumur terus ada lubang. Saya kan baru masuk gua itu, yang kemarin yang masuk itu kan si Edi yang narik uang bibit. Saya isi gua ini kok begini ya, saya baru tahu gitu. Ada sumur dan uang bibit itu, kata si Kuncen, sama uang yang mahar yang 2.700.000 sama kembang saya masukkan ke lubang sumur itu. Nah saya masukkan semua dengan najar, saya masukkan uang ini ke dalam asalnya. Tolong jin penghuni gua ini dan uang bibit ini tolong jangan ganggu saya juga keturunan saya sampai kapanpun, karena saya nggak ada ikut campur dalam penarikan uang bibit ini, kata si Kuncen. Nah setelah itu saya masukkanlah uang itu mah. Setelah saya masukkan uang itu sama uang mahar sama kembang, kita berdua keluar dari gua itu dengan syarat satu lagi, katanya Kuncen. Apa itu Pak? Saya harus memutari curug yang begitu luas di siang bolong panas lagi, itu 3 putaran. Saya nelpon lah si Edi kan, meminta bantuan untuk cari kontrakan, minta uang ke dia, karena saya harus meninggalkan kontrakan itu. Setelah dapat menempati rumah itu, emang 1-2 bulan adem, nggak ada reaksi apa-apa. Mungkin karena permainan jin ya, ingin bersih apa, tidak kelihatan seperti diambil nyawanya terang-terangan. Enggak, saya tungguin ada kabar enggak dari, saya bertanya-tanya tuh sama orang, keluarganya si Dian gimana? Belum, katanya. Nah udah itu, emang kenapa sih Wi? Nggak apa-apa, saya nggak mau cerita karena nggak mau gibah juga. Dan setelah itu jangka waktu 3 bulan, pas 3 bulannya kita masuk gua itu di tanggal 26. Pas di tanggal 26 saya mendengar kabar suaminya Dian nggak ada, itu nggak dalam keadaan sakit ataupun apa. Dan nggak lama kemudian nyusul lah si Diannya, Nah di rumah si Dian itu tinggal 4 orang. Nah Dian itu mengangkat anak, bukan anak kandungnya, nah sama mertuanya. Jarak 1 minggu sekali jin itu pertama mengambil suaminya, kedua Diannya, ketiga mertuanya. Karena si anak angkat ini tidak ada hubungan tali apapun darah, ya inilah saksi bisu perjalanan dari ibunya, karena pada saat cerita anaknya juga pada saat itu mendengarkan. Dan anak ini selamat alhamdulillahnya. Dan saya telepon si Kuncen dengan hati penasaran, apakah itu mati benar, apakah mati dimakan jin. Saya bilang itu, dengan Kuncen menyuruh saya pergi. Mang, ngapain Pak? Saya nggak sanggup kalau suruh muterin lagi, tobat lah, saya tobat. Pada saat itu enggak, saya nggak mau nganter orang, resikonya nanti saya lagi yang nanggung. Enggak, saya pikir gitu. Enggak, katanya, kamu mau tahu enggak saudara kamu ada di mana, posisi matinya normal apa enggak? Oke, karena terpaksa untuk melihat posisi saudara kamu di mana. Pada saat itu Kuncen itu mengambil daun sirih juga berupa air di dalam baskom itu, dan daun sirih ini dimasukkan ke air itu dan diteteskan ke mata saya dua-duanya. Emang bawahnya kan jurang, cuma dia seolah-olah cuman batu itu nempel di bukit dengan posisi gantung, seolah-olah seperti mau jatuh, tapi tidak jatuh batu itu. Dan kata Kuncen, cobalah lihat kamu ke bawah batu itu, katanya. Setelah nggak lama kemudian saya coba beranikan diri, lihat di bawah batu, di atas dengan
ilat melet, menjulur ke depan dan posisi dia kaki melayang. Karena itu dasarnya curang, tidak ada untuk sanggahan kaki lagi kan. Dengan posisi kaki dia melayang, dengan nyangga batu dia. Oh, jadi selama ini dia jadi penghuni sini, Pak. Nah, itu akibat ulah dia menggagalkan ritual salahnya sendiri. Ini sampai kapan Pak dia begitu? Ya sampai nanti katanya kalau kiamat. Karena kebanyakan uang bibit ini berhasil. Kalau emang berhasil, uang bibit ini boleh dibelanjakan, tapi dengan catatan jangan di pom bensin, Indomaret, sama Alfa. Itu pantangan uang bibit. Karena jika dibelanjakan di pom bensin, Alfa, Indomaret, uang bibit ini akan berubah menjadi daun. Kuncen, ayolah kita turun. Jangan sampai jin itu melihat kamu katanya. Udah itu kita turun lah dari batu gantung itu mah. Sesudah turun, nah si Kuncen ini bilang sama saya, kita lagi masih bisa bekerjalah, jangan sampai. Kira-kira nih dari kisah ini pesan kepada penonton apa? Lakukan atau jangan lakukan uang bibit ini? Ya sebaiknya jangan ya, karena akan memakan satu keluarga kalau nggak berhasil berhenti di tengah jalan. Selagi kita kuat iman Islam, walaupun kita hidup miskin, carilah uang halal.